Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Luciana dalam ibadah online service GBAP Bunga Bakung Robinson. Apa kabar jemaat semuanya? Tentu saja kita selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Sebentar lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita dan juga posisi yang nyaman untuk beribadah bersama-sama. Ini dia GBAP Bunga Bakung online service. Haleluya, sidang jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita semua jangan khawatir akan hidup kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu setia adanya bagi kita semua. Di saat kita menjalani hidup-hidup kita, percayalah Yesus selalu ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin ya Tuhan. Engkau Yesus, katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, Engkau Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau penolong yang setia dalam hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami impikan. Engkau yang mengerti, Engkau peduli, ya Yesus.
Sadara Bapa ya Ralamasa Hirapaka ya Ralamasada ya Ralabapa. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang tahu. Haleluya. Sungguh kami percaya. Mari sama-sama kita katakan lagi ya Tuhan. Haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang setia. Haleluya. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada janjimu ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saya minta sedih jemaat Tuhan di rumah, katakan dengan imanmu, lebih lagi kami percaya akan janjimu ya Tuhan. Sebab itu kami tidak akan khawatir dan ragu. Sebab Engkau Allah yang setia dan menepati janjinya. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Ini kami ya Tuhan. Kami nyatakan dengan bibir lidah kami dan dengan iman kami. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di
berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tidak ragu dan khawatir lagi. Sebab kita menjadikan Yesus segalanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita puji Tuhan kita lebih lagi. Ya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita pada hari ini. Sebab Dia Yesus yang menjadi segalanya dalam hidup kita. Amin. Mari tepuk tangan semuanya, yuk. Siap. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku katakan kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Amin. Ku naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku katakan kagum akan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padamu, Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Ini kami Tuhan, kami berikan segalanya hanya bagi-Mu Tuhan. Siap. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh yeah. Haleluya. Segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Yesus Kristus, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan pada hari ini. Sebelumnya saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa.
Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kembali kami boleh belajar akan kebenaran-Mu. Tuntun kami dengan seluruh kebenaran-Mu, Roh Kudus bantu kami untuk mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Waktu berlanjut terus, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan bulan April tahun 2021. Hari ini ada renungan yang saya bawakan dengan satu tema, yaitu melawan kekhawatiran. Nah, pada hari-hari ini kita percaya dan kita tahu juga bahwa dunia dilanda kekhawatiran yang besar, bahkan ketakutan yang besar, penyakit, perang, dan sebagainya. Ekonomi yang belum menuju kepada perbaikan yang baik, semua membuat orang sadar nggak sadar, mau nggak mau ada di satu titik, yaitu khawatir. Namun mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kekhawatiran itu adalah bagian daripada hidup kita yang ada dan selalu ada. Namun sebagai orang percaya kita perlu mengatasinya. Oleh sebab itu tema pagi ini sangat relevan dengan kondisi kita, yaitu melawan kekhawatiran. Kalau kita melihat bahwa manusia itu selalu ada titik di mana kita ada satu fase, yaitu fase kita khawatir. Orang belum menikah dia khawatir nggak ada yang mau dan nggak bisa menikah. Orang sudah menikah dia khawatir rumah tangganya nggak solid, bisa cerai dan sebagainya. Masa tua khawatir akan apalagi anak-anak cucu yang mungkin sebagian masih berjuang belum berhasil dan khawatir kapan akan dipanggil Tuhan. Orang kaya mungkin mereka saat ini khawatir akan hartanya yang semakin habis karena ekonomi yang kurang bagus. Orang miskin khawatir kapan ya bisa kaya. Dan inilah pergumulan hidup yang selalu kita hadapi. Baik itu saudara ke gereja ataupun tidak ke gereja. Orang label percaya ataupun label tidak percaya. Nah, hal ini sudah ditulis di dalam kitab suci dengan jelas, yaitu di dalam kitab Matius pasal 6 dari ayat 25 sampai 34. Dengan gamblang sekali Matius ini menggambarkan tentang kekhawatiran yang dihadapi oleh manusia. Ada 4 hal yang dikhawatirkan kalau kita melihat dari perikop ini. Yaitu 1, makanan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, apa yang kita pakai. Dan ayat terakhir dalam 34 itu adalah khawatir akan hari esok. Nah, inilah permasalahan terbesar hidup kita yang digambarkan oleh kitab Matius. Namun dalam satu perikop ini, Matius mengajak kita, bahkan Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu janganlah khawatir akan hidupmu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa kalau hari ini nih misalnya tempat tinggal kita sebentar lagi sudah selesai kontraknya. Tidak ada uang di kantong untuk perpanjang. Bagaimana nggak khawatir? Pertanyaan besarnya. Anak-anak sekolah yang SPP-nya walaupun sekolah online harus bayar terus dengan diskon yang begitu kecil. Tiap bulan jatuh tempo dan kita nggak ada tabungan yang pasti, nggak ada deposito yang tiap harus kita bangun. Ya harus kita bayar. Keperluan sehari-hari yang nggak bisa kita stop. Keperluan makan, minum, pakai. Semua orang butuh itu. Kalau tidak ada penghasilan atau 1 tahun ini tergerus oleh karena pandemi, apakah kita tidak khawatir? Saya rasa sebagai manusia sekuat apapun kita akan berpikir dan kekhawatiran itu akan muncul. Nah, inilah yang terjadi yang digambarkan oleh kitab Matius di dalam kehidupan kita. Namun kabar baiknya adalah selalu Tuhan berkata, berfirman kepada kita,
Janganlah hendaknya engkau khawatir. Tuhan menggambarkan di dalam ayat-ayat di sini dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tuhan memberikan satu gambaran bahwa burung-burung yang tidak mengumpulkan bekal saja Tuhan pelihara setiap hari. Bahkan dikatakan kalau mengenai pakaian, dikatakan bahwa dalam ayat yang berikutnya dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun Tuhan mendandani dia. Nah, bagaimana kita bisa mencerna apa yang Tuhan sampaikan di dalam kitab Matius pasal 6 ini? Sangatlah tidak sederhana. Di dalam ayat 30 bagian B-nya dikatakan bahwa, atau saya baca dari bagian A. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Tuhan berkata bahwa baik burung, baik bunga, baik apapun yang ada di muka bumi ini, yang Tuhan dandani, yang Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita yang punya status anak Allah? Tuhan katakan akan terlebih lagi Tuhan pelihara. Dan Tuhan berkata bahwa, hai orang yang kurang percaya. Kata kurang percaya ini menarik. Tuhan tidak berkata bahwa engkau tidak percaya, tapi kurang percaya. Ada perbedaan yang besar. Artinya kita masih tetap percaya kepada Tuhan, tapi ada kekurangannya untuk mempercayakan satu hal ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena lingkungan kita ini mempengaruhi kita. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi kita. Apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Pergaulan kita mempengaruhi kita. Orang-orang yang percaya bisa dipengaruhi menjadi kurang percaya. Orang-orang yang beriman bisa dipengaruhi menjadi kurang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat melihat pandemi yang begitu panjang, penyakit yang begitu banyak, perekonomian yang begitu kompleks. Wah, saya percaya bahwa akan timbul satu bagian. Mungkin nggak sih? Bisa nggak sih? Bagaimana kau bisa? Itulah pikiran kita. Namun kabar baiknya Tuhan selalu berkata, janganlah engkau khawatir. Ini bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi buat saya juga, buat kita semua. Nah, ada satu cerita menarik. Seorang anak perempuan yang masih SD kelas 4, badannya kecil, ya penampilannya biasa saja. Suatu saat dipanggil sama kepala sekolahnya. Kenapa? Karena dari laporan teman-teman, guru, anak ini setiap kali berangkat ke sekolah dan pulang ke sekolah melalui satu jalan yang orang tidak mau lalui. Kenapa? Karena itu jalan kuburan. Bagi sebagian orang itu banyak orang yang takut. Jadi orang-orang kampung yang ada di seberang kuburan itu, mereka harus melintas jalan biasa untuk masuk ke sekolah. Sama, semua anak-anak itu akan ambil jalan memutar dari kampung sebelah, memutar kuburan itu dan baru sampai ke sekolah. Nah, tapi anak ini berbeda. Setiap hari dia melalui jalan yang orang lain tidak melalui. Kenapa? Karena lebih singkat. Dari sini dia hanya menempuh jalan kurang lebih 10 menit. Tapi kalau mutar harus 40 menit. Jadi setiap hari, bertahun-tahun, sampai kira-kira SD kelas 4, gurunya panggil. Mereka tertarik. Dan kepala sekolahnya bertanya, "Nak, kenapa setiap hari kamu pulang
dan berangkat melalui jalan ini. Orang lain gak mau, karena bagi sebagian orang takut, serem. Kenapa kamu berani? Sendiri lagi anak perempuan. Apakah orang tuamu tidak tahu? Oh, nah anak ini menjawab satu pertanyaan yang di luar pemikiran daripada sang kepala sekolah. Dia berkata, Bu, papa saya itu petani. Kerja di ladang di belakang kebun. Tangannya besar, kakinya kuat. Papa saya dari waktu saya masuk SD di tempat ini, beberapa kali menemani saya berjalan melalui jalan ini. Karena lebih cepat, lebih dekat. Dan papa saya selalu berkata, Nak, kalau ada apa-apa, kalau ada ancaman, sesuatu yang tidak beres, anak teriak saja. Pada saat papa mendengar, papa akan berlari cepat dan menolong engkau. Beberapa kali papa menemani saya pulang pergi. Tapi hari ini saya tidak perlu lagi. Karena papa saya katakan dia akan menolong saya. Jadi hanya karena itu gurunya bertanya, kamu berani? Iya. Papa saya katakan dia akan menolong saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan jaminan lebih daripada apa yang dialami oleh sang anak ini. Tuhan berkata dengan jelas, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Bunga di ladang, yang tidak mengerti keselamatan, yang tidak bisa menyembah Tuhan, yang tidak bisa bersyukur dengan kata-kata, Tuhan pelihara dan Tuhan dandani. Bagaimana dengan kita yang adalah anak Allah, status sebagai anak Tuhan, Tuhan menjamin akan memelihara kita lebih lagi. Permasalahannya adalah apakah segampang itu kita percaya inilah kehidupan yang harus kita lalui dan berproses. Oleh sebab itu Tuhan sangat luar biasa di sini. Tuhan berkata bahwa hai kamu yang kurang percaya. Setiap orang akan mengalami fase ini. Di mana situasi, keadaan, lingkungan membuat kita bukan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kurang percaya kepada Tuhan. Catat ini. Tuhan tidak katakan kita ini tidak percaya. Tapi kurang percaya. Kurang percaya inilah yang menjadi masalah kehidupan. Kurang percaya bahwa ada makanan yang dicukupi. Kurang percaya akan ada minuman yang dicukupi. Kurang percaya bahwa akan ada pakaian yang dicukupi. Kurang percaya bahwa hari esok Tuhan jamin. 4 hal ini. Nah, pada pagi ini saya mengajak kita membahas 3 hal untuk melawan kekhawatiran. Saya yakin firman ini sudah sering kita dengar tapi kita ulang-ulang terus. Dan tidak masalah. Karena bahwa saat ini kita membutuhkannya. Nah, yang pertama adalah perkatakan perkataan yang baik dari mulut kita. Efesus pasal yang keempat ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Untuk melawan kekhawatiran dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita. Ini penting sekali. Perkatakan yang baik. Perkatakan yang positif. Perkatakan yang membangun. Itu kata Efesus. Ada satu kejadian yang mungkin kita gak pernah perhatikan lebih detail. Pada 2 Juli 1990 terjadi satu kecelakaan di terowongan Mina, Arab. Korban pada saat itu lebih dari 1.000 orang.
Sebenarnya terowongan itu biasanya pada masa-masa ramai itu orang yang lewat kurang lebih 50.000 orang. Tapi pada hari itu yang lewat cuma setengahnya, 25 ribuan. Namun yang meninggal oleh karena terowongan konstruksinya roboh kurang lebih 1.000 lebih. Saya nggak mengada-ngada, tapi waktu itu saya masih kecil. Ya nggak terlalu kecil lah, udah umur kurang lebih 20-an. Bukan kecil lagi, ya sudah remaja. Dan pada saat-saat sebelum kejadian ini, saya masih ingat persis. Hampir di semua level kalangan masyarakat, secara latah, sadar nggak sadar, tiap kali ngomong hancur Mina. Setiap kali ngomong hancur Mina. Mungkin rekan-rekan yang seumuran saya atau di bawah saya sedikit ingat tuh masa itu. Hancur Mina, hancur Mina, hancur Mina. Sadar nggak sadar? Pada saat itu tahu-tahu terjadi. Hancur itu terowongan Mina. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi saya terus percaya bahwa kuasa perkataan itu sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian. Saya tahu banyak orang susah. Saya juga tahu banyak orang yang mengalami pergumulan hidup yang tidak sederhana, tidak gampang. Tidak seperti yang kita bayangkan dan ucapkan seperti saat ini. Saya juga mengalami hal yang sama. Tapi jauhkanlah perkataan susah aku, mati aku. Perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan-perkataan begitu sadar nggak sadar kita ucapkan. Suatu saat akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan semakin kita mengulang-ulang itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Dan akan menjadi satu kekuatan yang menghancurkan. Kenapa tidak lebih baik kita perkatakan hal-hal yang positif? Perkatakan yang membangun. Biarpun susah, Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu kata Filipi. Perkatakan yang demikian. Itu yang membuat iman kita membungkus kekurangan. Yaitu kurang percaya itu. Perkatakan yang baik. Luar biasa. Suatu saat oleh karena 1-2 hal. Saya mengalami satu masa yang bukan lagi khawatir, tapi takut. Takut yang spiritual, betul-betul takut. Saya masih ingat saya tinggal di lantai 2. Pada hari-hari itu, kurang lebih 1, 2, 3 minggu itu. Kalau malam itu saya selalu terbangun. Ada rasa ketakutan diserang. Dan saking takutnya kalau saya mau buang air kecil aja ke bawah, saya nggak berani. Itu bukan tipikal saya sih sebenarnya. Gak ada rasa takutnya kalau di jalanan kita hidup. Tapi hari-hari itu saya mengalami betul-betul saya takut. Kalau malam itu saya gemetar, takut malam. Menjelang petang itu saya udah mulai ketakutan, roh saya udah mulai ketakutan. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya masih ingat firman yang selalu saya confess, saya perkatakan. Yohanes 4 ayat 4. Bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu pada saat hal itu datang, saya perkatakan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, saya beroleh satu kebebasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang pertama dalam melawan kekhawatiran. Mari pergunakan kata-kata yang membangun. Terhadap anak-anak kita yang mungkin nakal. Anak saya juga bagian daripada itu. Perkatakan. Tegur kenakalan mereka. Tapi perkatakan bahwa engkau akan berubah. Engkau pasti berubah. Engkau pasti dilindungi Tuhan. Engkau pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kasih rancangan hidup yang baik dan mendatangkan damai sejahtera. Pada saat melihat sesuatu kejadian yang kurang baik, perkatakan bahwa kau pasti berubah menjadi baik. Kau pasti berubah lebih baik. Keadaan akan berbalik dari kalah menjadi satu kemenangan. Pada saat pandemi sekarang, perkatakan bahwa ini pasti berlalu. Hari esok akan lebih baik. Akan datang masa-masa menuai yang besar. Perkatakan itu. Maka pada saat perkataan-perkataan itu terus
kita perkatakan, itu akan menjadi satu taburan benih yang suatu saat akan tumbuh kembali. Pikiran kita akan berpikir lebih positif nantinya dengan mendengar perkataan-perkataan yang demikian. Ada masalah dalam rumah tangga, perkatakan bahwa ini rumah tangga yang Tuhan lindungi. Rumah tangga yang Tuhan sayang. Rumah tangga yang Tuhan suka. Yang menyenangkan hati Tuhan. Perkatakan terus. Pada keadaan pekerjaan kita. Dimanapun kita bekerja atau berusaha. Perkatakan yang baik. Perkatakan terus. Sampai kapan orang bertanya? Sampai terjadi perubahan yang Tuhan lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Roma 10 ayat 17 berkata bahwa pendengaran akan pendengar firman Tuhan itulah yang membangkitkan iman. Ya. Hal yang kedua adalah bahwa dengar yang baik. Dengar yang baik. Dengar firman Tuhan senantiasa. Dengar nyanyian kidung-kidung pujian. Dengar nyanyian persembahan-persembahan, pujian, persembahan dan sebagainya. Firman Tuhan ini mengapa kita perlu baca supaya kita mendengar. Jangan hanya baca di dalam hati. Karena iman timbul dari pendengaran. Kan pendengaran firman Kristus. Pada saat kita perkatakan, telinga kita mendengar. Dan ditransfer ke dalam otak kita. Perkatakan yang baik. Segala perkara. Perkara apa aja? Segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkatakan terus. Maka tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Ini penting. Banyak orang dalam situasi saat ini, saya bersyukur. Sekarang online ada di mana-mana. Kita bisa mendengar khotbah siapa saja yang kita suka. Kapan saja kita bisa mengkliknya. Kapan saja kita bisa buka YouTube dan mendengar. Live streaming. Semua ada. Hamba-hamba Tuhan yang saudara sukai, favorit dan sebagainya. Kapan saja. Pakai waktu saat ini. Waktu awal bulan pertama pandemi, wow, hampir semuanya online. Lihat di YouTube, itu luar biasa. Booming itu. Tapi mau nggak mau kondisi makin tidak stabil. Perubahan tidak, seakan-akan belum terjadi. Orang juga mulai bosen. Oleh sebab itu, pagi ini saya katakan, jangan bosen. Dengarkan terus khotbah-khotbah supaya iman kita dibangun. Dengarkan terus firman Tuhan. Dengarkan terus kidung-kidung pujian. Kalau lagi bawa mobil dimanapun juga, setel lagu-lagu rohani. Lagu-lagu kesukaan kita yang membangun iman kita. Itulah yang membuat kekuatan di dalam hati kita. Supaya yang kurang percaya ini menjadi percaya. Amin. Tuhan gak katakan kau tidak percaya. Tuhan hanya berkata bahwa kita kurang percaya. Kurang inilah bisa kita perbaiki. Supaya menjadi percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga. Nah ini yang menarik. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan bahwa pikirkanlah yang baik. Kolose pasal 3 berkata bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kekuatan dalam kehidupan kita selain di dalam perkataan, itu ada di pikiran. Pikiran inilah areal tempur kita. Tempat bermain antara percaya dan tidak percaya. Tempat pergumulan antara yang benar dan yang salah. Tempat negosiasi antara yang bijak dan tidak bijak. Pada saat pikiran ini kita
isi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Negatif itu dari mana? Dari kita lihat sesuatu yang negatif. Kita dengar sesuatu yang negatif. Kita katakan sesuatu yang negatif. Maka pada saat malam, pada saat kosong, pikiran ini mengolah hal-hal yang negatif ini. Dan pada saat diolah semakin negatif. Suatu saat ada seorang kakek kehilangan gergaji. Dia merasa aneh kok gergaji itu hilang. Padahal kakek ini dalam pekerjaannya sebagai tukang kayu cukup teliti. Nah, setiap pagi ada seorang anak yang selalu lewat menyapa kakek, apa kabar, kakek sehat. Senang dengan sapaan kakek, sapaan si anak. Dan selalu disambut dan tertawa. Pada suatu saat gergajinya hilang, dia mulai berpikir. Terakhir siapa yang ada di tempat dia ya? Oh, si anak ini. Malam dia mulai berpikir. Waktu anak ini keluar dari tendanya, ada bawa apa enggak? Oh ada, bawa tas sekolah. Tapi mungkin enggak gergaji masuk ke sana? Enggak mungkin. Tapi siapa lagi? Enggak ada lagi. Akhirnya dari pandangan yang positif terhadap anak. Makin berpikir dia mengambil satu kesimpulan. Jangan-jangan nih, ini gergaji diambil sama si anak. Besok pagi seperti biasa sang anak lewat bawa tas. Apa kakek, selamat pagi, sehat. Karena pikirannya dari tadi malam sudah berkata bahwa jangan-jangan si anak yang ambil. Sapanya juga udah beda. Sambutannya juga udah beda. Pertanyaannya apakah benar anak mengambil gergaji itu? Jangan-jangan. Inilah yang Tuhan gambarkan tentang Matius gambarkan di Matius pasal 6 ayat 34. Akan hari esok. Berbicara tentang apa? Sesuatu yang belum pasti. Manusia itu suka mengambil satu kesimpulan akan sesuatu yang belum pasti seakan-akan sudah pasti. Siapa yang bisa memastikan akan hari esok bahwa akan terjadi A, B, C dan sebagainya? Manusia bisa berpikir oleh karena pandemi besok akan mungkin jangan-jangan akan kejadian seperti ini. Jangan-jangan akan terjadi kejadian yang sama terhadap saya. Mungkin, jangan-jangan. Seperti si kakek berpikir, jangan-jangan nih gergajiku diambil sama si anak. Hati-hati. Oleh sebab itu kita perlu membangun satu pikiran yang sehat dalam kehidupan kita. Hubungan bisa hancur oleh karena pikiran yang hanya jangan-jangan. Jangan-jangan anakku begitu. Jangan-jangan istriku begitu. Istri berpikir, jangan-jangan suamiku nih. Ya gak? Selingkuh di luar. Jangan-jangan. Sesuatu yang belum pasti. Pikiran yang negatif bisa menghancurkan hubungan yang positif. Tapi pikiran yang positif bisa memulihkan hubungan yang negatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan selalu berpikir yang positif terhadap saudara dan saya. Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang positif akan kehidupan kita dan masa depan kita. Tapi seringkali kita selalu berpikir, jangan-jangan hidupku akan begitu. Jangan-jangan Tuhan tinggal diam. Jangan-jangan Tuhan tidak turut campur tangan dalam segala masalahku. Jangan-jangan. Saudaraku, di dalam hukum kekristenan spiritual tidak ada kata yang jangan-jangan. Yang ada adalah kepastian. Hukum adalah sesuatu kepastian yang tidak perlu kita debatkan. Apalagi hukum firman Tuhan. Jadi hukum itu tidak perlu diperdebatkan. Apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan sesuatu yang jangan-jangan. Tapi firman Tuhan ini ada sesuatu yang pasti.
Jaminan yang pasti, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk saudara dan saya adalah sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu pastikan bahwa dalam kehidupan kita percaya akan Tuhan. Saat ini sekali lagi pandemi belum berakhir. Ekonomi belum pulih total. Masalah akan semakin banyak. Mungkin esok belum tentu seperti yang kita pikirkan. Tapi mari perkatakan yang positif. Baca firman Tuhan, dengar yang baik. Biar iman kita timbul. Dan yang terakhir, senantiasa berpikir yang positif akan kehidupan ini. Berpikir yang positif tentang Allah. Berpikir yang positif. Semakin kita berpikir positif, hubungan itu akan semakin kuat. Dan kuasa Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara dan saya. Saya akhiri dengan satu ayat Yeremia pasal 17. Ayat 7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, tahun kering, buah tidak mau berbuah. Tahun kering, daun akan rontok. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan dia tidak khawatir akan hal itu. Mengapa? Karena dia percaya dan dia mengandalkan Tuhan. Lawan daripada kekhawatiran adalah iman. Iman kontradiksi, lawan daripada ketidakpercayaan, kekurang percayaan. Oleh sebab itu, kalau kita mau beriman, tetaplah percaya. Hai orang-orang yang kurang percaya pada saat ini, marilah kita belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang kami kenal dan kami sembah pada saat ini, firman Tuhan yang singkat ini, hamba berdoa biar boleh memotivasi kami, membangkitkan iman kami, menguatkan rasa percaya kami dari yang kurang percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan turun atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa hari ini. Kita memberkati Indonesia, kita bersyukur kita ada di Indonesia. Kita percaya doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi Tuhan memperhatikan, memperhitungkan itu semuanya dan memberkati Indonesia. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu, menyatukan hati kami. Berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu di masa-masa sulit ini Tuhan tidak pernah jauh dari Indonesia. Tuhan memperhatikan setiap keluh kesah kami. Kau memberkati para pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah dalam nama Yesus. Kiranya diberikan roh takut akan Tuhan bagi setiap para pemimpin kami. Untuk melakukan tugas tanggung jawab apa yang menjadi bagian mereka Tuhan, mereka lakukan. Dan biarlah mereka selalu bertanya dan memohon di hadapan hadirat Tuhan. Untuk apa yang mereka kerjakan bagi Indonesia ini. Jadikan para pemimpin kami menjadi berkat bagi semua warga Indonesia. Dalam hal teladan kasih, iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa Indonesia biarlah terjadi pertobatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Dari semua daerah-daerah provinsi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Setiap keluarga-keluarga dipulihkan di dalam Tuhan. Yang berantakan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang ada di dalam dosa, Tuhan kami percaya Engkau mengangkat setiap mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh manggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masalah yang sedang terjadi di Indonesia Tuhan. Untuk virus corona kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk tidak habis-habisnya
tidak putus-putus ya Tuhan. Berdoa buat sahabat-sahabat kami yang terkena COVID dalam nama Yesus. Biarlah ada semangat iman, percaya kepada Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus diberkati setiap dokter-dokter yang menangani mereka. Dan juga Tuhan diberkati relawan yang selalu standby Tuhan untuk merawat mereka. Diberkati obat-obat yang mereka minum menjadi sarana kesembuhan. Di atas semuanya itu Engkau ya Tuhan yang ada bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyatukan hati kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami yang ada di GBAP. Untuk hamba-Mu Ibu Mary ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati hamba-Mu di masa tua hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap visi dan misi yang Allah taruh dalam hamba-Mu. Tuhan Engkau memberkati sehingga semuanya boleh terselesaikan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan hikmat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Banyak tugas kepercayaan yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Bersama dengan Engkau hamba-Mu senantiasa boleh melaluinya Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu, Roh-Mu yang bekerja, yang selalu baru setiap hari bagi hamba-Mu. Diberkati juga Tuhan Bapak Hendroto sebagai gembala eksekutif kami. Tuhan kami percaya urapan yang berlipat kali ganda melimpah bagi hamba-Mu. Kemampuan kesanggupan yang dari Roh Kudus selalu melimpah memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau menolong memberkati sehingga Tuhan, oh Tuhan gereja Tuhan ini boleh senantiasa terbangun, termotivasi di dalam Engkau. Diberkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan, semua pekerjaan usaha mereka. Kami percaya tangan kasih-Mu memberkati Tuhan. Berkati pergumulan dari hamba-Mu Bapak Hendroto. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan memulihkan semuanya. Dalam nama Yesus untuk semua para pengurus, pengerja, aktivis diberkati semua. Sehingga tetap senantiasa ada dalam koridornya Tuhan. Tetap melakukan bagian tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu GBAP di seluruh Indonesia. Secara khusus GBAP Robinson Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan mereka dari anak kecil sampai lansia Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi semua umat-Mu. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh dinaikkan kepada Tuhan dan Tuhan jawab semua doa-doa mereka. Terima kasih untuk setiap kesulitan-kesulitan yang dilalui. Mereka boleh melihat Tuhan di dalam setiap kesulitan mereka dan boleh menceritakan itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan pertumbuhan iman yang Kau kerjakan bagi setiap jemaat Tuhan, di mana kedekatan kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini selalu ada di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Berharap bersandar kepada Tuhan, merenungkan dan baca firman-Mu ada dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, di setiap usaha pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, di situ mereka akan melihat Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya diberkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang berseru-seru hanya kepada Tuhan, sumber berkat dan kasih karunia. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Diberkati umat-Mu hari ini yang akan memberikan persembahan. Kami percaya setiap taburan yang akan diberikan kepada Tuhan hari ini Tuhan tidak pernah sia-sia, tapi itu akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu yang ada ketaatan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Yesus. Kami berdoa memberkati pelayanan media GBAP Robinson, biarlah tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Baik lewat YouTube, lewat Zoom, dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah, setiap orang diberkati. Setiap kami diberikan kesanggupan Tuhan untuk tetap melayani Tuhan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang boleh kami naikkan kepada Tuhan pada saat hari ini. Di atas semuanya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, sumber segala berkat dan kasih karunia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Jalan-jalan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kehendak-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Rencana-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa yang boleh kami naikkan pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, bagaimana? Diberkati oleh firman Tuhan?
Saya yakin firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita juga. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti biasa, scan QR berikut ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Terima kasih untuk jemaat yang terus setia dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah online. Saya yakin ibadah hari ini terus memberkati kita dan juga memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ibadah akan ditutup oleh doa penutup dan juga doa berkat oleh hambanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kasih setianya atas kita cukup dan lebih. Kiranya sukacita, harapan, dan semangat turun atas kehidupan kita dan keluarga kita. Tangan Tuhan turun atas hidup kita dan memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.